Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Santoso, NIM D1B018132, kelas F, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau yang kita kenal dengan CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan CSR yaitu pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Karakteristik inti CSR menurut Grant et al. Meliputi sifat sukarela, internalisasi atau pengelolaan atas eksternalitas, orientasi atas beragam pemangku kepentingan, penyatuan antara kepentingan sosial dan ekonomi, kesesuaian antara praktik dan nilai, serta sifat melampaui filantropi. Kemudian masuk ke dimensi sosial. Di dalam dimensi sosial terdapat 3 aspek. Yang pertama, focusing on humanity and society, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengonsumsi produk yang dihasilkan. Dampak negatif kehadiran perusahaan adalah ketidakadilan sosial yang kemudian memunculkan disharmoni sosial. Dan apabila tidak dikelola dengan benar, maka akhirnya akan menggerus kohesi sosial. Tanggung jawab tersebut mustahil bisa dilaksanakan manakala perusahaan tidak melakukan social impact assessment atau analisis dampak sosial dengan mendetail. Kedua, free, prior, and informed consent, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dan atas informasi tersebut dan tanpa tekanan memberi persetujuan atas dampak positif maupun negatif operasi perusahaan. Dalam berbagai kesempatan, beliau mengkritik praktik membesar-besarkan potensi dampak positif ketika perusahaan ingin mendapatkan dukungan masyarakat. Berbagai kemungkinan dampak negatif disembunyikan dengan sengaja, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Yang ketiga, grievance mechanism atau mekanisme keluhan, yaitu perusahaan perlu membuat mekanisme bagaimana keluhan bisa disampaikan dan dicatat dengan benar, bagaimana sumber permasalahan diselidiki dan diselesaikan seperti seharusnya, dan bagaimana hasil penyelesaian dikomunikasikan dengan benar. Kemudian dalam dimensi lingkungan, manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang bersifat tak terbarukan. Prinsip yang harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah harus dipastikannya daya dukung lingkungan tidak dilampaui oleh upaya pembangunan apapun, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan. Perlunya perusahaan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi atas dampak perubahan iklim, yang bagaimana seharusnya perusahaan bertindak untuk mencapai efisiensi energi yang tinggi. Selain juga berupaya memindahkan sumber energinya menjadi terbarukan atau energi efisiensi dan energi efisasi. Terakhir, dimensi ekonomi. Perusahaan benar-benar harus memikirkan economic development on its broadest sense, based resource allocation. Ini mendudukkan perusahaan pada tujuan awal eksistensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara terbaik. Salah satu hal yang paling mengganggu kemampuan bisnis dalam mengalokasikan sumber daya secara terbaik adalah distorsi pasar, termasuk pengabaian perhitungan biaya sosial dan lingkungan. CSR hanya mungkin dilaksanakan dalam kondisi tata kelola perusahaan yang baik.
Namun juga, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan ide tata kelola yang baik itu kepada pihak-pihak lain. Program promosi tata kelola melalui dialog kebijakan dan sebagainya seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari CSR-nya. Kemudian, standar ISO. Adopsi standar itu sangat penting untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja, serta menaikkan posisi di pasar internasional. Ada dua standar ISO, yaitu pertama, ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan. Yang kedua, ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2010 statusnya adalah draft international standard. Kemudian, regulasi CSR di Indonesia. Dampak positifnya adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi eksternalitas perusahaan. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang perlu diantisipasi adalah yang terkait dengan kewajibannya, namun proses penjaminan transparansi tidak atau belum diatur dengan memadai. Kemudian CSR untuk pertanian berkelanjutan. Menurut saya, CSR sangat berperan penting dalam pertanian berkelanjutan, karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat di sekitarnya, yaitu dengan cara harus benar-benar menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau triple bottom line, dan tidak mengedepankan salah satunya, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian CSR di daerah saya, yaitu Kabupaten Batanghari. Pada tahun 2019 yang lalu, Sekda H. Bakhtiar mengatakan setiap perusahaan yang beroperasi di dalam Kabupaten Batanghari menekankan agar perusahaan tersebut memenuhi kewajiban terhadap Pemkab Batanghari dan masyarakat dengan memberikan kontribusi. Sementara untuk tahun 2018 lalu, ada 27 perusahaan yang proaktif memberikan CSR. Untuk jumlah nominal dari 27 perusahaan tersebut mencapai kurang lebih 4,2 miliar rupiah. Dan ini telah bisa membantu pembangunan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Sekian pembahasan saya mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.